Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata di modul 2.3. Nah, saya akan dibantu oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Asmaatun Ulia. Saya guru fisika di SMA 1 Karanganyar Demak. Selamat pagi Bu Nunu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Bu Nunu tadi malam WA saya ya, minta saya melakukan observasi di kelas mengajarnya Bu Nunu. Benar Bu, saya ingin Bu Lestari melakukan supervisi akademik di kelas saya nanti. Oke dah. Sebelum saya melakukan supervisi akademik, boleh ya Bu kita bincang-bincang dulu sebelumnya? Silakan Bu. Apa sih yang Bu Nunu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Lestari tentang pembelajaran yang saya lakukan agar saya dapat memperbaiki kualitas mengajar saya Bu, terkait terutama penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajarkan nanti Bu. Oh begitu ya Bu Nunu. Nah nanti di kelas yang saya observasi nanti Bu Nunu itu tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Nah, tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti Bu itu tentang menerapkan konsep pengukuran. Terus nanti juga ada metode ilmiah dengan melakukan penelitian sederhana Bu ya. Terus nanti juga anak-anak itu mengumpulkan data menggunakan alat ukur, bisa alat ukur tradisional maupun alat ukur digital Bu. Kemudian anak-anak nanti itu dia mengumpulkan data terus mengolahnya dan akan mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Oke. Menurut Bu Nunu, kompetensi apa sih yang ingin Bu Nunu kembangkan dalam supervisi akademik ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, nanti kemampuan saya itu dalam menyelenggarakan pembelajaran berdiferensi di kelas, apakah sudah baik atau tidak atau masih perlu ditambahkan, dan bagaimana saya menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan siswa dalam menggali gagasan, ide, dan pendapatnya nanti. Begitu ya, jadi Bu Nunu ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi, juga ingin menciptakan lingkungan yang bisa membuat anak mampu menyampaikan pendapatnya. Ya. Nah, lebih spesifik lagi Bu, pembelajaran diferensiasi seperti apa yang ingin Bu Nunu kembangkan di kelas nanti? Pembelajaran yang ingin saya kembangkan nanti itu intinya pembelajaran yang membebaskan siswa untuk memilih media, dan nanti juga siswa itu bisa memilih metode atau bagaimana cara dia menyampaikan hasil diskusinya. Oke Bu. Nah, jadi kalau saya bisa menarik intisari dari keinginan Bu Nunu tadi, ingin menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal media yang dipilih anak, juga ingin menciptakan suasana yang mampu membuat anak dapat menyampaikan pendapatnya, seperti itu ya Bu Nunu ya. Nah sekarang indikatornya apa sih Bu kalau tujuan itu bisa tercapai di kelas nanti? Indikator yang ingin saya bangun itu anak bisa memilih media penyelidikan Bu ya. Jadi nanti saya menyediakan sebuah media alat yang digunakan untuk mengukur itu, nanti ada alat tradisional, ada alat digital. Nah, anak nanti bebas memilih mana yang dia inginkan. Terus kemudian setelah dia melakukan penelitian, itu anak bisa menyampaikan hasil penelitiannya itu secara mandiri di depan kelas. Nah, sekarang strateginya yang mau Bu Nunu terapkan supaya tujuan itu tadi tercapai bagaimana Bu? Seperti yang saya terapkan nanti Bu dalam kelas itu, nanti saya menyediakan beberapa media ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Saya menyediakan media tradisional, alat ukur tradisional, dan alat ukur digital. Terus nanti siswa itu dengan secara mandiri itu dia memilih mau dia alat ukur yang mana. Setelah itu saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan keinginannya ya. Jadi nanti yang memilih alat tradisional ya berkelompok dengan alat tradisional, yang digital dengan yang digital. Setelah itu mereka melakukan pendidikan sederhana dan mengambil kesimpulan. Terus secara mandiri juga siswa perwakilan Bu nanti untuk menyampaikan di depan kelas dengan cara yang mereka pilih. Seperti itu. Oke, berarti Bu Nunu akan menyediakan media yang beraneka ragam, juga akan membebaskan anak menyampaikan pendapat. Iya.
Nah, ini mau dilaksanakan kapan Ibu? Saya jadwalkan besok Bu untuk persiapannya. Oke, siap Bu Nunu. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Nunu. Terima kasih Bu Nunu. Terima kasih juga Bu. Ya sudah terbagi dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ada alat ukur yang kalian pegang? Nah, sudah dapat LKPD-nya? Nah, silahkan kamu nanti baca LKPD tersebut. Nanti silahkan kamu juga bisa mencari informasi dari internet ya untuk mengisi dan mendiskusikan apa yang diperintahkan dalam LKPD. Saat nanti kamu melakukan pengukuran dengan alat ukur yang kalian dapat, silakan nanti didiskusikan dan dilaksanakan dengan baik. Ada yang ditanyakan? Tidak, silakan dikerjakan. Beda kumpul. Tanya ini fungsinya apa? Itu digunakan untuk alat yang diukur gitu loh. Benda yang untuk diukur. Sama-sama ini kenapa ini digunakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran yang saya dapat dari ketebalan kertas, skala utamanya yaitu 2,5 mm, skala noniusnya 0,9 mm. Jadi hasilnya yaitu 2,59 mm. Hasil pengukuran dari kabel ketebal diameternya 3 mm, skala noniusnya 0,35 mm. Jadi hasilnya 3,35 mm. Terima kasih. Sekian dari kami. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, pada intinya alat ukur itu harus sesuai kegunaannya ya, antara jangka sorot, terus apa lagi tadi? Mikrometer sekrum dan penggaris itu mempunyai ketelitiannya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nunu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Bu Nunu, kita kan Rabu minggu lalu sudah melakukan supervisi akademik ya di kelasnya Bu Nunu. Bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya sangat senang sekali Bu. Siswa juga sangat antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin Bu. Oke, nah menurut Bu Nunu, apa yang sudah Bu Nunu lakukan di kelas itu sudah sesuai belum Bu dengan harapan Bu Nunu? Yang saya lakukan pembelajaran kemarin Bu itu sudah sesuai yang saya harapkan Bu. Alhamdulillah Bu. Oh, berarti menurut Bu Nunu pembelajarannya sudah sesuai dengan harapan ya Bu ya. Nah, hal apa sih Bu yang menunjukkan bahwa yang terjadi di kelas itu sudah sesuai dengan harapannya Bu Nunu? Dalam pembelajaran tersebut Bu itu sudah sesuai dengan OPP yang saya buat. Terus siswa itu juga sudah bisa memilih media pembelajaran sesuai minat mereka, dan siswa itu juga sudah berani berpendapat baik di dalam kelompok maupun di depan kelas Bu. Apa sih yang Bu Nunu rasakan di kelas yang menjadi hambatan atau kendala saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendala yang saya alami dalam pembelajaran kemarin itu
dalam pembentukan kelompok ya. Jadi saya sudah meminimalisir saat mengkondisikan siswa itu ternyata ada siswa yang tidak terima dengan pembagian kelompok. Padahal saya sudah membagi kelompok itu sesuai dengan media yang mereka pilih. Tetapi setelah berdiskusi untuk pembagian kelompok, mereka sudah bisa menerima kelompoknya. Oh, jadi kendalanya saat pembagian kelompok ada anak-anak beberapa yang tidak terima, padahal Bu Nunuk mengkelompokkan itu berdasarkan media yang dipilih ya Bu ya. Nah, kalau bicara soal kepuasan Bu, menurut Bu Nunuk kemarin puas tidak dengan yang sudah dilakukan di kelas? Kalau rasa puas itu ya Bu, kalau rasa puas itu pasti kepengen lebih lah. Tetapi setelah saya kemarin membuat indikator dan tujuan yang saya ingin capai itu sudah cukup puas Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, berarti Bu Nunuk sudah cukup puas ya dengan pembelajaran. Menurut Bu Nunuk, apa sih hal-hal positif yang sudah Bu Nunuk lakukan di kelas? Hal positif yang saya lakukan kemarin itu saya dapat menciptakan lingkungan yang positif Bu, sehingga siswa itu dapat berpendapat dan dapat menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Oh gitu ya, jadi Bu Nunuk merasa itu sudah melakukan hal positif seperti itu. Nah, tindak lanjut seperti apa ke depan yang Bu Nunuk rencanakan? Saya akan memperbaiki lagi dan lagi sehingga pembelajaran saya itu lebih maksimal, di mana pembelajaran saya itu nanti dapat menciptakan suasana yang inovatif dan berpihak kepada murid. Oke, tetap semangat Bu Nunuk, terima kasih untuk waktunya dan semoga kualitas pembelajaran kita semua dapat meningkat dengan baik. Terima kasih Bu Nunuk ya. Terima kasih juga Bu atas bimbingannya dan masukannya dalam pembelajaran saya nanti. Tetap semangat Bu Nunuk. Semangat selalu.